Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Alfiansyah, NPM 1910931150093, perwakilan dari kelas D mata kuliah Mesin Konversi Energi. Ingin mempresentasikan tentang Electrochemical Energy Storage. Electrochemical Energy Storage System atau biasa disebut electrochemical batteries adalah sistem tertutup yang mampu melakukan konversi secara reversibel dari kimia menjadi energi listrik. Kita dapat membagi sel elektrokimia menjadi dua kategori, yaitu sel elektrolitik dan sel Votra. Dan pada sel elektrolitik, potensial yang diterapkan secara eksternal mendorong arus melalui sel dan menyebabkan reaksi kimia pada elektroda. Sedangkan dalam sel Volta, reaksi kimia terjadi secara spontan di dalam sel dan menghasilkan perbedaan potensial antara elektroda yang menggerakkan arus melalui rangkaian eksternal. Total kapasitas proyek penyimpanan energi operasional global. Di sini ada pumped hydro 93,4%, ada CAES 0,2%, ada molten salt 1,6%, ada flywheels 0,3%, dan ada electrochemical. Nah, pada electrochemical ini terdiri dari Li-ion batteries 87,3%, ada NAS batteries 66,2%, lead batteries 5,0%, flow batteries 1,0%, super kapasitor 0,1%, dan lainnya 0,4%. Komponen dalam sistem baterai. Pada komponen dalam sistem baterai itu ada 4. Yang pertama, elektroda negatif. Elektroda negatif adalah di mana ion bermuatan negatif bermigrasi, yaitu anoda menyumbangkan elektron ke sirkuit eksternal saat sel dilepaskan. Yang kedua ada elektroda positif, adalah di mana kation, ion bermuatan positif, bermigrasi, yaitu katoda. Yang ketiga, larutan elektrolit, mengandung garam tersosiasi, yang memungkinkan transfer ion antara dua elektroda, menyediakan mekanisme untuk muatan mengalir antara elektroda positif dan negatif. Dan yang terakhir ada separator, yang secara elektrik mengisolasi elektroda positif dan negatif. Prinsip dasar. Masa aktif sel elektrokimia masing-masing mengandung beberapa reaksi redoks, yaitu satu set spesimen kimia dalam bentuk reduksi merah yang mampu menyediakan elektron dan diubah menjadi satu set dari spesimen kimia lain, 0x, mampu menerima elektron. Pasangan redoks dicirikan melalui potensinya yang ditentukan oleh hukum Nernst. E sama dengan N0 ditambah RT per NF kali Ln OX per red, di mana 0x dan merah adalah konsentrasi untuk teroksidasi dan tereduksi dari pasangan redoks. R adalah konstanta gas universal 8,32 J per mol K. T adalah suhu mutlak 298 Kelvin pada 25 derajat Celcius. N adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. F adalah konstanta Faraday 96.500 C per mol. Klasifikasi baterai. Pada baterai terdiri dari energi fisik dan energi kimia. Dalam energi fisik terdiri dari solar battery dan thermal battery. Sedangkan pada energi kimia terdiri dari sel penuh, baterai primer, dan baterai sekunder. Pada baterai primer dapat dibuang karena reaksi elektrokimianya tidak dapat disimpan, dan mereka hanya mengandung jumlah tetap dari senyawa yang bereaksi dan hanya dapat dibuang satu kali. Senyawa yang bereaksi dikonsumsi dengan pemakaian, dan sel tidak dapat digunakan lagi. Tingkat debit lebih rendah dari baterai sekunder. Digunakan dalam detektor asap, senter, dan remote control, dan lain-lain. Sedangkan baterai sekunder dapat diisi ulang karena reaksi elektrokimianya dapat dibalik dengan menerapkan tegangan tertentu ke baterai dengan arah pelepasan yang berlawanan.
Prosesnya dapat dibalik ratusan hingga ribuan kali, sehingga waktu hidup sel dapat diperpanjang. Biaya untuk sel sekunder biasanya jauh lebih tinggi daripada sel primer. Selanjutnya, keramahan lingkungan yang dihasilkan juga harus diperhitungkan. Perbedaan antara sel baterai primer dan sekunder. Pada baterai primer, reaksi selnya irreversibel, sedangkan baterai sekunder, reaksi selnya reversibel. Pada baterai primer harus dibuang setelah digunakan, sedangkan pada baterai sekunder dapat diisi ulang. Ketiga, pada baterai primer memiliki umur simpan yang relatif singkat, sedangkan pada baterai sekunder memiliki umur simpan yang lama. Yang keempat, baterai primer berfungsi hanya sebagai sel galvanik, sedangkan baterai sekunder berfungsi baik sel galvanik dan sebagai sel elektrolitik. Yang kelima, pada baterai primer tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan, sedangkan pada baterai sekunder dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan energi. Contoh dari baterai primer adalah sel kering, baterai NICD, dan lain-lain. Sedangkan baterai sekunder, contohnya yaitu baterai Li-MnO2, baterai asam timbal, dan lain-lain. Berbagai jenis akumulator. Akumulator elektrokimia diisi dengan mengubah energi listrik menjadi energi kimia dan dilepaskan dengan transformasi inversi. Jenis akumulator. Yang pertama, dengan elektrolit berair, akumulator asam timbal, akumulator alkalin, baterai nikel besi, akumulator nikel kadmium. Yang kedua, dengan elektrolit non-air, yaitu sel polimer litium metal, akumulator litium ion, sel polimer litium ion. Yang terakhir, akumulator ukuran besar, yaitu baterai sodium sulfur, baterai aliran vanadium redox. Akumulator alkali. Akumulator alkali adalah baterai primer yang didasarkan pada pasangan bahan aktif seng atau mangan. Reaksi kimia dalam baterai alkalin menghasilkan listrik ketika katoda mangan dioksida berkurang dan anoda seng menjadi teroksidasi. Nah, gambar di sini ada katoda 2MnO2 ditambah H2O ditambah 2E menjadi Mn2O3 ditambah O2OH min. Anodanya Zn ditambah 2OH min menjadi ZnO tambah H2O ditambah 2E min. Total reaksinya menjadi Zn ditambah 2MnO2 menjadi ZnO ditambah Mn2O3 dan mendapatkan E sama dengan 1,5 volt. Elektron yang dihasilkan selama reaksi digunakan untuk memberi daya pada perangkat di jalur eksternal listrik selama pelepasan. Laju reaksi tergantung pada kualitas bahan baku dan ketersediaan air dan ion hidroksil selama redaksi. Baterai alkalin adalah sel kering yang ditingkatkan. Baterai alkalin mendapatkan namanya karena memiliki elektrolit alkali dari kalium hidroksida. Seng dalam bentuk buk meningkatkan kualitas permukaan anoda, memungkinkan lebih banyak interaksi partikel. Kelebihannya itu pertama pada energi tinggi, umur lebih panjang, risiko relatif lebih aman dan sedikit risiko, terbuat dari bahan kimia yang tidak beracun. Kekurangannya yaitu ini lebih besar dan lebih berat, resistansi internal yang tinggi, baterai dapat bocor dan bahan yang bocor dapat menimbulkan korosi pada sirkuit jika dibiarkan terlalu lama di perangkat. Dan selanjutnya ada akumulator ion litium. Konsep litium ion menggunakan dua bahan yang memungkinkan pertukaran ion litium yang dapat dibalik. Elektroda negatif anoda adalah lapisan tipis grafit di mana atom litium telah dimasukkan. Untuk elektroda positif katoda, litium oksida dari logam transisi seperti LiCoO2 dapat digunakan. Elektrolit cair biasanya heksafluorofosfat litium LiPF6 dicampur dengan larutan campuran karbonat.
Sel lithium-ion menghadirkan kepadatan energi yang sangat tinggi hingga 200 Wh per kilogram. Potensi tipikalnya adalah 3,7 V. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, kelebihan kepadatan energi tinggi, tingkat self-discharge rendah, perawatan rendah untuk memastikan kinerjanya kecil dan ringan. Sedangkan kekurangannya berbahaya saat diangkut, degradasi alami setelah siklus operasi tertentu, ini sensitif terhadap suhu yang lebih tinggi, dan baterai ini mahal. Selanjutnya, baterai aliran vanadium redox. Baterai aliran redox sangat menjanjikan, dan baterai aliran redox vanadium adalah yang paling berkembang dan paling dekat dengan komersialisasi. Baterai aliran redox vanadium memiliki dua ruang positif dan ruang negatif, dipisahkan oleh membran penukar ion. Kedua ruang ini disirkulasikan dengan elektrolit yang mengandung spesies aktif vanadium dalam keadaan valensi yang berbeda. VO2+ per VO2+ pada elektrolit positif dan V2+ per V3+ pada elektrolit negatif. Selama proses pelepasan, VO2+ direduksi menjadi VO2+ di elektroda positif dan V2+ dioksidasi menjadi V3+ di elektroda negatif yang dapat dilihat pada gambar. Ya, kelebihan dan kekurangannya yaitu pada kelebihan efisiensi energi yang tinggi, waktu respons yang singkat, siklus hidup yang panjang, peringkat daya dan kapasitas energi yang dapat disetel secara independen. Sedangkan kekurangannya, kapasitas penyimpanan energi volumetrik rendah, dibatasi oleh kelarutan spesies aktif dalam elektrolit, menggunakan membran penukar ion yang mahal. Lalu ada faktor performa dan umur baterai. Yang pertama yaitu luas permukaan elektroda, yang kedua tingkat penyerapan air dan asam, yang ketiga suhu operasi, yang keempat komposisi pasta atau elektrolit, yang kelima formasi dan metode pengisian awal dan lain-lain. X. Penuaan baterai elektrokimia. Pada sisi anoda adalah komponen yang paling terkenal dalam baterai lithium-ion, dan sebagian besar terdiri dari bahan karbon seperti grafit atau karbon keras. Untuk bahan-bahan ini, efek penuaan yang dominan pada dasarnya diketahui dan dapat dipisahkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, pembentukan film permukaan pada partikel. Yang kedua, degradasi pada bahan aktif. Yang ketiga, deposisi logam litium pada permukaan anoda. Pada sisi katoda, efek penuaan pada katoda dan terutama untuk bahan baru kurang diketahui tetapi dapat juga diringkas dalam tiga kelompok efek. Yang pertama, pembentukan film permukaan pada partikel. Yang kedua, degradasi bahan aktif. Yang ketiga, deposisi logam litium pada permukaan anoda. Bagaimana teknologi nano dapat meningkatkan kinerja baterai? Nah, di sini menggunakan nanoteknologi dalam pembuatan baterai menawarkan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kemungkinan baterai terbakar dengan menyediakan bahan elektroda yang tidak mudah terbakar. Untuk menemukan bahan yang cocok, digunakan sebagai elektroda dengan luas permukaan setinggi mungkin. Hal ini memungkinkan muatan mengalir lebih bebas, menghasilkan kapasitas yang lebih tinggi, dan siklus pengisian atau pengosongan yang lebih pendek. Selanjutnya, bahan berstruktur nano dapat menawarkan peningkatan luas permukaan yang besar untuk bahan elektrolit. Dan yang terakhir, nanopartikel dapat meningkatkan konduktivitas. Dan yang terakhir, nanopartikel dapat meningkatkan konduktivitas keramik atau gel, cukup untuk memungkinkan mereka menggantikan elektrolit cair, mengurangi atau menghilangkan kemungkinan konsleting. Bahan nano yang digunakan dalam baterai. Yang pertama adalah elektroda. Beberapa jenis nanomaterial telah dieksplorasi yang memungkinkan kepadatan penyimpanan litium yang lebih tinggi daripada elektroda logam atau grafit standar. Yang pertama, kawat nanosilikon berlapis karbon. Yang kedua, nanotub karbon. Yang ketiga, nanopartikel LiMn2O4 atau LiCO2O4. Yang keempat, paduan Li atau grafena foil. Yang kelima, bahan hibrida
fosforen, grafena, dan lain-lain. Yang kedua, elektrolit. Ada nanopartikel Al2O3 ditambah SiO2 atau ZrO2 yang ditambahkan ke gel polimer padat dapat meningkatkan konduktivitas dan kapasitas penyimpanan elektrolit secara signifikan. Keramik padat juga telah dieksplorasi karena ketahanan terhadap suhu tinggi akan sesuai dengan aplikasi yang menuntut dan stres tinggi seperti kendaraan besar atau pembangkit listrik terbarukan. Ada 2D MOS2, digunakan sebagai lapisan pelindung yang efisien untuk anoda logam Li dalam baterai LiS berperforma tinggi. Konduktivitas elektrolit polimer berbasis polyethylene oxide (PEO) dapat dikirakan dengan menambahkan serbuk keramik berukuran nano antara lain TiO2, SiO2, Al2O3, MgO, dan BaTiO3. Dari sebagian besar peneliti, baterai nano enchant dalam beberapa tahun mendatang akan fokus pada pengurangan biaya bahan nano ini, membuatnya layak untuk aplikasi komersial skala besar. Nah, ada ringkasan. Ringkasannya yaitu, yang pertama kita dapat membagi sel elektrokimia menjadi dua kategori, yaitu sel elektrolisis dan sel volta. Yang kedua, sistem baterai terdiri dari anoda, katoda, elektrolit, dan separator. Yang ketiga, baterai sekunder dapat diisi ulang tetapi bukan baterai primer. Yang keempat, kinerja baterai dapat ditingkatkan dengan menemukan bahan yang cocok untuk digunakan sebagai elektroda dengan luas permukaan setinggi mungkin. Yang kelima, bahan berstruktur nano seperti grafen, CNT, bahan hybrid fosfogen grafen, dan lain-lain banyak digunakan sebagai bahan elektroda dalam baterai. Yang terakhir, partikel nano Al2O3, SiO2, atau ZrO2 yang ditambahkan ke gel polimer padat dapat secara signifikan meningkatkan konduktivitas dan kapasitas penyimpanan elektrolit. Ya, presentasi ini referensinya yaitu dari Electrochemical Energy Storage Battery yang ada di YouTube. Ini ada link YouTube-nya. Nah, ini adalah daftar anggota dari kelas D, mata kuliah mesin konversi energi dengan dosen yaitu Pak Jojo Sumarjo, STMT. Ya, sekian dari saya, perwakilan dari kelas D, mesin konversi energi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.